I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu perkalian biner. Sebelum itu, apa itu perkalian biner? Perkalian biner adalah operasi yang dilakukan pada angka biner, hanya menggunakan 2 digit, yaitu 0 dan 1. Mari kita lihat contoh perkalian biner dan penjelasannya. Untuk contohnya itu, mari kita menggunakan A1, A0, B1, B0. Ya, kita kalikan A1 dan A0 dan B0, berarti di bawahnya turun A0, B0. Terus B0 dan A1, A1, B0. Terus oh ya, maaf lupa, yang di bawah ada pengkalinya, pengkali, dan di atas adalah yang dikalikan, Terus kita lanjut, B1 dan A0 turun, dikalikan A0, B1. Untuk penempatannya sama seperti perkalian desimal, geser 1 ke kiri ya. Terus untuk A1 dan B1, kalikan A1, B1. Maaf, ya. Terus kita turun. Di sini kita ditambahkan. Ya, untuk A0 dan B0 itu langsung turun saja karena di bawahnya tidak ada. Jadi untuk hasil dari A0 B0 itu P0. Nah, terus untuk turun dari A1 B0 dan A0 B1 P1. Oh maaf, untuk di barisan 2 pangkat 1, 2 pangkat 0, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Di sini terdapat C1 atau disebut carry out, dan carry outnya itu naik ke atas sini, carry out 1. Jadi dari hasil dari A1 B0 dan B0 A0 B1 itu terdapat carry outnya di bawah. Terus jika ada carry outnya, dia bergeser ke kiri, di sebelah kiri, di atasnya A1 B1 ya. Terus untuk dari hasil C1 jika ada, dan A1 B1 itu adalah P2, dan sama seperti sebelahnya. Untuk hasilnya jika ada carry outnya juga, dia akan bergeser ke kiri jadi C2. Carry out 2 nya turun jadi P3. Dan untuk tabel kebenaran perkalian itu sama dengan gerbang N. Jika terdapat salah satunya 0, maka hasilnya akan 0. Jika keduanya 1, dia ada 1. Nah, ya, untuk terus gambarnya itu sepertinya untuk bentuk sederhana, gerbang sederhananya, maaf, gini, maaf ya. Kita langsung ke gerbangnya saja rangkaiannya ya. Terus di sini untuk kita masukkan A0 B0 A1 B0 A0 B1 A1 dan B1. Di sini kita N kan, jadi A0 B0 sama seperti di sini, turun kalikan N kan A0 B0. Jadi misalnya kita ambil contoh untuk maaf ya, A1 nya itu 1, A0 nya juga 1, B1 nya 1, dan B0 nya itu 0 ya. Kita coba turunkan, kalikan 0 kali 1 0, 0 kali 1 0, 1 kali 1 1, dan 1 kali 1 1. Kita tambahkan, sini turun 0, sini 0 tambah 1 itu 1, dan sini langsung turun 1. Jadi di sini itu 3 dikali 2
sama dengan 6. Ya, untuk rangkaian gerbang logikanya itu seperti ini. Gerbang logika 2 bit multiplication. Ya, untuk A0-nya masukkan sini dan B0, terus A1, B0, A0, B1, dan A1, B1. Yang pertama kita N kan A0 dengan B0. A0, N, B0. Sama dengan untuk A0-nya itu dia 1. Di N kan dengan B0-nya adalah 0. Sama dengan 0. A0, 1 di N kan dengan 0 itu sama dengan 0. Terus di sini A1-nya dia 1. Di N kan dengan B0 juga tetap 1. Sama dengan 0. Sini A0-nya 1. Di N kan dengan B1 itu B1-nya 1. Sama dengan 1. Dan A1 B1 itu 1 di N kan dengan 1. Sama dengan 1. Ya, kita masukkan sini 0. 0. Di sini dia 1. Dan di sini dia 1. Ya, untuk sumnya kita menggunakan half adder. Jadi untuk hasil sumnya 0 dan 1 kita menggunakan gerbang XOR. 0 XOR 1 sama dengan 1. Jadi P1-nya adalah 1. Oh ya, maaf. P0-nya adalah 0. Ya, terus 0 ya, di-N-kan dengan 1 sama dengan 0. Jadi turun di sini. Ya, 0. Dan di sini juga 0. Oh, maaf. 0. Di sini kita masukkan 1. Dan di sini 1. Ya, 0 di XOR-kan juga dengan 1 sama dengan 1. Jadi P2-nya atau sumnya adalah 1. Dan untuk turunnya 1 di N-kan dengan 0 sama dengan 0. Ya, ini P3 itu sama saja dengan kiri up 2. Dan di sini itu 0 C kiri out 1 sama dengan 0 ya. 0. Ya. Jadi kiri outnya itu dia adalah 0. Ya, sekian dari rangkaian untuk 2 bit. Kalau misalkan untuk menggunakan rangkaian multiplication 3 bit itu dia beberapa menggunakan full adder. Sedangkan untuk 2 bit saya hanya menggunakan 2 half adder ya. Ya, terima kasih. Ya, maaf tidak bisa menjelaskan untuk 3 digit, tapi kita akan masuk saja ke contohnya untuk 3 digit perkalian 3 digit. Dimana kita coba kalikan 1 1 0 dan 1 di sini 1 aja ya. Dan di sini 1. Kita kalikan. Nah, 0 kali 1 kali 0 itu 0. 1 kali 1 1. 1 kali 1 1. Ya, terus kita masuk ke jajaran 2 pangkat 1. 1 kali 0 itu juga 0. Ingat untuk bila sudah mengganti pengkalinya, kita geser 1 ke kiri, 1 kali ke kiri ya. Terus 1 kali 1 1, 1 kali 1 lagi 1. Dan kita lanjut di sini untuk barisan 2 pangkat 2, 1 kali 0 0. 1 kali 1 1 dan 1. Ya, kita tambahkan. Sini 0 turun. Terus 1 tambah 0 itu 1. Nah, di sini itu 1 tambah 1 itu kan kalau untuk tabel kebenaran half adder itu dia ya, kita tulis ya 0, sini X, sini Y. 00 10 01 11. Nah, untuk sumnya itu dia kalau 00 dia 0. 10 itu 1, 01 itu 1 dan 11 adalah 0. Untuk sekali lagi kita jelaskan untuk kiri outnya dia 0 0 0 1. Ya, jadi kita dapat 1 tambah 1 di sini dia sumnya 0 tapi carry outnya 1. Jadi kita taruh di sini 0 dan di sini 1. Nah, ya di sini ini kejadiannya dia full adder. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 dia itu turunnya untuk sumnya itu dia 1 dan terdapat carry outnya lagi 1. Ya. Terus kita tambahkan di sini lagi 1 tambah 1, lihat lagi 1 tambah 1 sumnya 0 dan carry outnya 1. Jadi kita turun 0
dan sini carry outnya 1. Ini P0, P1, P2, P3, P4, P5. Ya, seperti itu. Kita kalian coba juga untuk perkalian 4 digit ya, 4 bit. Misalkan 1 0 1 1 1 0 0 1. Ya, kita kalikan. Untuk 1 kali 1 itu 1. 1 kali 1 1, 1 kali 0 0, 1 kali 1 1. Ya, kita geser ke kiri lagi karena dia sudah di pengkalinya di barisan ke 2 pangkat 1. 0 kali 1 0 0 0 0. Ya, kita kalikan saja karena pengkalinya sudah 0. Jadi sini 0 0 0 0. Untuk 2 pangkat barisan 2 pangkat 2 ya. Terus untuk barisan 2 pangkat 3 yang pengkalinya adalah 1, jadi kita harus masukkan kalikan 1 1 0 1 ya, sama ya. Kita tambahkan 1 turun 0 tidak ada ya, jadi turun 1 tambah 0 turun juga 1 0 tambah 0 tambah 0 ya, tetap 0 0, dan 1 tambah 0 tambah 0 tambah 1 sama X-nya 1 1, sumnya berarti 0. Carry outnya itu 1, kita geser ke kiri carry outnya 1 ya. 1 tambah 0 tambah 0 tambah 1 lagi. Jadi itu dia sama di juga ini 1 tambah 1 sumnya 0 dan carry outnya 1. Ya, ini turun langsung 1 tambah 0 tambah 0 1 dan 1. Ya, sekian dari materi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, sini saya akan melanjut materi berikutnya. Perbandingan perkalian biner dengan perkalian desimal. Perkalian biner berbeda dengan perkalian desimal dalam beberapa hal. Hal-hal inilah yang membuat perkalian biner menjadi penting dalam komputasi modern. Yang pertama, digit terbatas. Perkalian biner hanya melibatkan digit 0 dan 1 yang lebih mudah dikelola daripada digit 0 sampai 9 dalam perkalian desimal. Yang kedua, operasi sederhana. Perkalian biner melibatkan operasi sederhana seperti AND dan shift yang dilakukan pada level elektronik yang sangat efisien. Yang ketiga, representasi elektronik. Komputer beroperasi dalam sistem biner sehingga perkalian biner mudah diubah menjadi sinyal elektronik dan kembali ke hasil biner. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai keuntungan menggunakan perkalian biner. Yang pertama, kecepatan. Perkalian biner dilakukan dalam hardware yang membuatnya jauh lebih cepat daripada perkalian desimal dalam software. Yang kedua, ukuran data. Angka biner memiliki ukuran data yang lebih kecil daripada angka desimal, sehingga dapat menghemat ruang penyimpanan. Yang ketiga, akurasi. Perkalian biner meminimalkan penambahan kesalahan pembulatan dan komputasi yang melibatkan angka desimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan perkalian biner dalam dunia nyata. Perkalian biner digunakan luas dalam dunia komputer dan elektronik modern. Berikut adalah beberapa contoh penerapannya. Pertama, pemrosesan sinyal data. Kedua, kompresi data. Ketiga, enkripsi dan deskripsi data. Keempat, perhitungan matematika tingkat tinggi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, yang terakhir, kesimpulan dan poin penting. Perkalian biner adalah konsep penting dalam komputasi modern. Dengan pemahaman yang baik tentang perkalian biner, kita dapat mengoptimalkan kinerja komputer dan menerapkannya dalam berbagai bidang. Yang pertama itu penting untuk pemrograman. Perkalian biner digunakan dalam pemrograman komputer untuk manipulasi data dan perhitungan matematika tingkat tinggi. 2. Landasan digital. Perkalian biner adalah salah satu fondasi sistem komputer digital saat ini. Yang ketiga, berawal dari 0 dan 1. Perkalian biner muncul karena dasar angka biner hanya terdiri dari 0 dan 1. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.